beliau Al-Ustaz Baitul Hikmah kepada beliau kami diaturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala rabbis qali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh Islam, lebih khusus kepada almarhum Kiai Haji Abdul Qadir Bukhari yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah kita bisa sama-sama hadir di masjid yang berbahagia. Teman-teman kita mohon maaf kepada para jamaah dan juga saya sebagai manusia biasa mungkin ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin penyampaian dari kami, ada kurang lebihnya tapi mohon maaf. Kami akhiri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Jajaran Masjid Baitul Hikmah atas sambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti yaitu Maulid Hasanah tentang hikmah bulan Muharram. Kepada beliau Al-Mukarram saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal iddatash syuhuri indallahi Idna asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim ila akhiril ayat. Wa fi ayatin ukhra fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara sababaka wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang saya hormati para alim ulama, para asatidah yang sempat hadir di majelis yang sangat mulia ini, serta di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Sekali lagi yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan pengurus DKM Dewan Kesejahteraan Masjid Baitul Hikmah yang juga saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang semoga selalu akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Paling pertama, marilah kita untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang mentuhani seluruh alam, yang pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menciptakan kita sekalian sebagai hambanya yang selalu patuh dan memenuhi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan, dengan adanya kita memenuhi kehendak Allah atau memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memenuhi segala keinginan kita atau kewajiban Allah kepada kita bersama. Sekali lagi, semoga dengan kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hadir di tempat ini, maka Allah juga akan memenuhi kewajiban Allah untuk kita bersama, yakni mengalami hidup yang bahagia insyaallah fid dunya hatta jaa ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, rahmat dan salam semoga selalu tersanjungkan di hari Nabi junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita bersama. Dengan janjinya, apabila kita berpegang teguh kepada suri tauladan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dahului dengan berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah melalui Al-Quran, maka kita akan dijamin tidak akan menjadi hamba-hamba Allah yang tersesat selama-lamanya. Semoga kita akan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim sebagai perintah dan larangan Allah, serta berpegang teguh kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi hamba Allah yang tidak bakal tersesat selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita adalah sedang menaungi atau sedang di dalam tanggal 10 bulan Muharram
di mana bulan Muharram ini adalah salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memuliakan bulan-bulan yang ada karena Allah menciptakan bulan sebanyak 12 bulan. Kemudian di antara 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah ada 4 kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sudah mutlak, yang terkecuali bulan Ramadan itu ada 4. Maka silakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah. Surat At-Taubah silakan. Surat At-Taubah itu surat yang nomor 9. Ayatnya ayat 36. Di situ Allah menyampaikan yang kalimatnya sebagaimana tadi yang sudah saya sindir di dalam mukadimah. Kata Allah, innal iddata syuhuri indallahi na asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi yang telah diciptakan oleh Allah itu terhitung 12 bulan yang diciptakan oleh Allah. Dikala Allah menciptakan langit dan bumi, sekali lagi Allah sudah menulis ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran itu disebut arba'atun hurum, ada 4 bulan. Dzalika dinul qayyim. Jadi silakan, karena ayatnya sudah saya sampaikan, adapun artinya silakan. Zaman di kita tidak seperti zaman kertas. Jangan sekarang kan satu HP, lah HP bisa dibuka. Kan nggak ada yang bawa Al-Quran, tapi bawa HP. Silakan dibuka. Yang dimaksud 4 bulan itu adalah yang pertama. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama itu bulan Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah itu setelah Syawal. Setelah Syawal itu namanya bulan Dzulqa'dah, yang orang Jawa bilang Selo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Maka di bulan Dzulhijjah itu Allah Subhanahu yang kita pernah baca, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih putranya sendiri. Itu hanya kehendak Allah untuk menunjukkan kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, kemudian yang ketiga bulan Muharram. Ini yang disebut orang Jawa menyebutnya Syuro. Padahal yang disebut Syuro itu yang malam ini. Syuro dari kata-kata Asyuro, Asyaro, artinya 10. Yang kata-kata bahasa Arabnya Asyaro. Ini kenapa kok sampai Asyaro, Asyuro, Syuro itu untuk sebutan secara mayoritas? Karena di hari tanggal 10 itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada para nabi
salah satu tanggal di bulan Muharram yaitu di Lailatul Asyura ini. Maka kita bahagia yang hadir pada malam ini. Kalau nanti yang tidak ikut hadir tadi habis sholat maghrib, sekarang hadir nanti menyantuni anak yatim yang betulan. Ojo sekedar usah rambutnya, tokno biu-biu atau meyang-meyang. Karena kalau tidak mengikuti amalan habis sholat maghrib, maka masih ada mengikuti bagaimana kita menyantuni anak-anak yatim. Jadi di bulan Muharram ini dimuliakan pada malam ini yang disebut Lailatul Asyura atau besok disebut Yaumil Asyura. Karena pada tanggal inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, sekaligus menentukan bulan-bulan yang dimuliakan. Kemudian pada tanggal ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan para nabi. Salah satunya misalnya nabi selain baginda Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada Yaumil Asyura. Dan Allah menyelamatkan para nabi dari ancaman orang-orang yang kafir juga pada tanggal ini. Maka di hari Asyura itu tanggal 10 ada puasa Asyura. Sesuk puasa Asyura. Mau puasa apa? Nah, untuk mengkhilafi puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena ibadah kepada nabi-nabinya, salah satunya orang Yahudi ibadah kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih pada hari ini, tanggal ini, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Jadi Nabi Musa dari Mesir mau dibunuh oleh Raja Fir'aun laknatullah alaih, dikejar. Nabi Musa dan pengikutnya lari mau menuju dari Mesir ke Pakistan, itu melalui laut namanya Laut Merah. Jadi kalau misalnya dengan kepingin melihat mana Laut Merah, ayolah orang rezeki bareng-bareng saya. Kita mungkin melalui umroh sambil tur. Silakan mau tur ke Turki. Kalau kita tur ke Turki, anak-anak Manokwari ini banyak yang jemput kita. Kalau mereka dengar kita ada ke Turki, anak-anak yang kuliah dan bahkan sudah nikah dan bertempat tinggal di Turki, banyak yang menjemput kita. Jadi Laut Merah itu antara Mesir dan Pakistan. Nabi Musa dikejar Raja Fir'aun laknatullah alaih. Tapi kehendak Allah pada tanggal 10 bulan Muharram, ya Musa, kamu pukul itu Laut Merah itu dengan tongkatmu, dipukul jebret, Laut Merah itu terbuka, terbelah, dan muncullah jalan lurus seperti aspal goreng. Bukan hanya aspal berujuk, aspal goreng. Nabi Musa lari melewati jalan itu di Laut Merah sampai sudah masuk di Pakistan. Raja Fir'aun tetap mengejar, tapi sampai Raja Fir'aun di tengah-tengah Laut Merah, maka Allah menyampaikan, pukul lagi Musa jalan itu. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laut Merah itu dipukul lagi jalannya, menjadi laut kembali, dan Raja Fir'aun laknatullah alaih
tenggelam, mati bersama anak buahnya. Ini pas tanggal ini. Dan banyak lagi, diampuni dosanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini pernah dosa dengan ibunya. Maka sebagai anak-anak harus hati-hati dengan ibu. Nabi Daud bersumpah mau memotong lehernya, mulai tangannya, pahanya, sampai lehernya karena dosa dengan ibunya. Akhirnya pada tanggal 10 bulan Muharram pula, maka Nabi Daud diampuni dosanya dengan ibunya yang dipotong tadi dengan kehendak Allah kembali semua ke tubuhnya. Jadi ceritanya Nabi Daud itu bagaimana kok dosa dengan ibunya. Ini nanti tidak usah nabi yang lain, terlalu banyak nanti. Karena Nabi Daud, karena suaranya Nabi Daud itu Masya Allah terbaik di dunia ini. Siapa yang mendengar suaranya Nabi Daud, siapapun, apapun yang mau dikerjakan, lupa mendengarkan suara Nabi Daud. Di salah satu hari, Nabi Daud membaca kitabnya namanya kitab Zabur pada pagi hari. Karena suaranya Nabi Daud yang bagus itu, orang-orang yang melewati rumahnya Nabi Daud, ada yang mau kerja, ada yang mau ke pasar, ada yang mau dan lain sebagainya, itu pada nempel di rumahnya Nabi Daud. Sehingga ibunya tahu, loh, bapak-bapak mau kemana? Saya mau kerja, saya mau mencari nafkah, saya mau dan lain sebagainya. Karena saya dengan suara Nabi Daud ini ibu, maka saya tidak bisa meninggalkan. Ini riwayatnya. Padahal yang dibaca kitab firman Allah. Kemudian ibunya datanglah ke Nabi Daud. Nah, silakan nak, bacaanmu suaramu dihentikan dulu. Karena itu menghormati orang-orang banyak yang mau mencari nafkah, mau kerja dan lain sebagainya. Kalau kau tidak berhentikan suaramu, maka orang-orang itu tidak akan kerja, sehingga kasihan keluarganya yang ada di rumah. Nabi Daud malah marah kepada ibunya. Orang tua kurang ajar. Ini maka sebagai anak kepada ibunya, ini untuk menjadi contoh. Padahal Nabi Daud ini adalah nabi, bukan hanya manusia biasa seperti kita. Dan sedang membaca firman Allah, diingatkan oleh ibunya, malah marah, ibunya ditempeleng. Ngerti ditempeleng? Iya, tempeleng itu contohnya. Tangannya dikepel, tempeleng ibunya. Sampai mata kanan ibunya ini sampai mencolok karena ditempeleng Nabi Daud. Ditempeleng kena keningnya ibunya, matanya kanjeng ibu yang kiri mendelep ngerti kok enggak? Pak Guru mendelep ngerti kok enggak? Mata mendelep itu apa? Matanya ke dalam. Yang satu yang kanan mencolok keluar. Akhirnya ibunya apa? Coba andai kata ibu sekarang digitukan dulu. Kayak apa dengan ibu? Ini Nabi Daud. Setelah itu ibunya, ya sudah nak, gak apa-apa. Kamu menyakiti menghilangkan matanya ibu gak apa-apa. Ibu tetap sabar. Memang yang kamu baca Al-Quran, tapi itu kan urusan dengan Allah, tapi urusan dengan sesama manusia
manusia juga sangat diperlukan. Kalau memang kamu nggak mengikuti ibu, ya sudah nggak apa-apa, sudah ibu ridho apa yang kamu lakukan. Nggak malah ibunya itu nggak biasar, seneng buntutin, enggak. Apa seneng buntutin? Jadi ada seneng buntutin yo, dia bisa kirim lah, bisa babi lah. Tapi ibunya sabar, terus ibunya masuk ke kamar. Karena Nabi Daud sambil membaca Alkitab tadi, itu nuwun sewu sambil mabuk. Pada waktu itu khamr belum diharamkan oleh Allah. Sambil mabuk, sampai tempat memilih ibunya gak terasa. Setelah ibunya itu masuk kamar dengan berdoa, ya Allah, ampunilah dosa anakku ya Allah, kepadaku aku sabar untuk mengalami hal yang seperti ini. Setelah Nabi Daud sadar dari mabuknya, maka Nabi Daud bertanya kepada, dia katakan cleaning service-nya Nabi Daud, namanya Abdurrahman. Ini nama yang punya Abdurrahman datang pada malam ini. Gak datang kok. Yang punya nama Abdurrahman gak datang ya. Namanya Abdurrahman. Sehingga Nabi Daud begitu sudah sadar, lihat, loh, Rahman, sini dulu. Iya Nabi Daud. Itu kok ada mata jatuh di bawah itu tadi matanya kanjeng ibu Nabi Daud. Nah, kok bisa jatuh di situ? Tadi Nabi Daud tempeleng ibu, terus matanya kanjeng ibu sampai keluar seperti itu. Loh, kenapa saya tempeleng ibu? Tadi kan Nabi Daud diingatkan, banyak orang yang mau kerja diingatkan oleh ibu, tapi Nabi Daud suruh berhenti membaca kitabnya, malah Nabi Daud marah-marah. Ibunya katanya bukan pikiran sehat, ada orang baca kitab kok disuruh berhenti. Terus sampai Nabi Daud nempeleng ibu, matanya kan ibu yang satu masuk ke dalam, yang satu keluar, jatuh di situ. Masya Allah, Abdurrahman, aku berarti dosa dengan ibu. Yang untuk nempeleng tadi tangan mana? Kira-kira tangan mana? Kanan atau kiri? Yang lengkap tuh, kanan atau kiri? Yang kanan. Sehingga akhirnya Nabi Daud ambil pedang. Rahman, tolong yang untuk tangan kanan tadi nempeleng ibuku. Maka nanti kalau saya tidak diampuni ibuku, tolong putuslah tanganku yang kanan. Abdurrahman datang ke ibunya, Bu. Nabi Daud sudah sadar dan mohon ampun kepada ibu. Ibunya apa sikapnya? Gak bisa Abdurrahman, aku mengingatkan secara kemaslahatan, tapi malah saya disakiti seperti ini. Biarlah aku gak saya ampuni, biar dia terus melaksanakan kemarahannya. Datanglah Nabi Daud, gak diampuni dengan ibu. Sudah, kamu potong sekarang. Dipotong tangan kanannya mulai bawah sini. Dipotong oleh Abdurrahman. Dia jatuh. Sudah, tanganku ini bawa ke pangkuan ibu Nabi. Kata Nabi Daud, silakan saya dimohonkan maaf dengan tanganku ini bawa ke pangkuan ibu. Datang lagi ke sana, Bu, ini tangannya Nabi Daud sudah dipotong yang untuk nempeleng ibu tadi. Maka mohon maaf, dipotong kan maunya sendiri. Coba, kalau ibu seperti itu, dipotong kan bukan mau saya, Rahman, maunya sendiri. Ya biarlah, saya juga mata saya jatuh di mana tadi, saya malah nggak tahu. Jadi saya belum bisa mengampuni Abdurrahman karena saya adalah yang melahirkan dia. Datang lagi, ya Nabi Daud belum
Sehingga kekuatan tangan kanan adanya tangan kiri. Potong tangan kiri, dipotong. Dua-duanya dibawa ke ibunya, belum diampuni pula. Potong kakinya kanan, begitu dibawa, belum diampuni pula. Potong kaki kirinya. Ini Allah memberikan kemuliaan bahwa tanggal 10 bulan Muharram. Setelah potong dua tangan dua kaki, tinggal leher. Abdurrahman, kalau ibuku tidak mengampuni, maka yang terakhir saya daripada hidup dosa dengan ibuku, maka lebih baik aku mati tidak hidup di alam dunia ini. Ini tebusan daripada dosaku untuk ibuku, maka yang terakhir nanti leherku harus dipotong. Ini peristiwa Nabi Daud pernah seperti itu. Kemudian setelah datang ke ibunya dengan dua tangan dua kaki, ibunya mulai berpikir, itu semua dengan kehendak Allah, kehendaknya Allah. Ibunya, ya Abdurrahman, sebetulnya saya ini yang namanya ibu, siapa seorang ibu disakiti seperti itu yang tidak sakit hati Abdurrahman. Tapi mengingat anakku satu-satunya Nabi Daud, kalau tidak saya ampuni maka dipotong lehernya, maka dia akan mati. Oleh karena itu pas tanggal 10 bulan Muharram ini, ibunya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Abdurrahman, sudah katakan kepadanya bahwa aku sudah mengampuni dosa dan kesalahan Daud kepadaku, sampaikan kepadanya Abdurrahman. Setelah Abdurrahman menyampaikan, kaki kedua, kaki dan tangannya masih di pangkuan ibu. Setelah Abdurrahman menyampaikan, Nabi Daud, alhamdulillah, ibu dengan segala hati terbuka, segala ridhonya ibu mengampuni segala dosa dan kesalahan Nabi Daud kepada sang ibu. Setelah itu disampaikan, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangannya Nabi Daud dua-duanya, kakinya lari dari pangkuan ibu dan kembali ke tubuhnya Nabi Daud seperti semula. Ini salah satu kemuliaan di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian siapa yang beramal tadi membaca doa Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, disambung subhanallah bil al-mizan wa mutahadirin sampai selesai tadi 7 kali, dan lanjut dengan doa Lailatul Asyura, maka Allah tidak akan mematikan yang berdoa itu, kecuali kalau mati di tahun yang berjalan ini, mati dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah. Ini tadi, mudah-mudahan kita yang mengamalkan doa tadi, termasuk ketika kita sudah sholat sunnah, ada juga sholat dahulu balak kalau mau dilakukan, nanti silakan di tempat tinggal masing-masing boleh dilakukan. Ini yang mau berdoa tadi, itu pahalanya seperti itu. Kemudian yang besok puasa ini ya tadi itu, karena puasa Asyura itu adalah sebagai tanda syukurnya para nabi-nabi. Nabi itu sangat banyak sekali. Nabi yang diciptakan oleh Allah itu ada 215 nabi. Tapi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui hanya 25. Kemudian yang mau puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram besok pagi, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala
ibadahnya 10.000 para malaikat. Jadi yang dalam ada 1.000 satu second bulan. Ini yang puasa besok pagi, puasa Asyura. Nawaitu sama godin min yaumil asyura'i sunnatan lillahi ta'ala. Diterangkan di dalam kitab Tarikhul Khamis namanya. Di sana diterangkan siapa yang berpuasa di yaumil asyura maka akan memiliki pahala seperti pahala ibadahnya 10.000 para malaikat dan 10.000 orang haji dan umroh. Penjenengan haji kira berapa kali hajinya? Belum. Umrohnya maka supaya pahalanya kita miliki 10 orang haji dan umroh, itu puasa besok pagi ditambah 10.000 orang mati syahid. Mati syahid itu mati dalam rangka menggelar atau mengekalkan agamanya Allah, membela agama Allah, kemudian mati, itu namanya mati syahid. Jadi yang puasa di bulan tanggal 10 bulan Muharram itu pahalanya seperti itu. Jadi sama dengan pahalanya 10.000 para malaikat, 10.000 orang haji dan umroh, 10.000 orang mati syahid. Itu diterangkan di kitab Tarikhul Khamis. Sudah, yang masalah Muharram sesungguhnya masih banyak, tapi nggak saya lanjutkan lagi, mengingat penjenengan aku khawatir jembereneng ceramah solo ya orang ngerasa di sini wis kram. Saya yang perasaan. Terus selanjutnya adalah pada hari ini Lailatul Asyura atau Yaumil Asyura. Siapa yang menyantuni anak-anak yatim? Kalau tanya masalah siapa itu anak yatim, juga saya tidak bisa terlalu banyak catatan, dicatat sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 220. Itu kalau misalnya pendengar mau tanya anak yatim itu bagaimana, keagungan anak yatim itu seperti apa, itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 220. Tadi yang saya singgung dalam pembukaan tadi, yang Allah mengatakan fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Teruskan sendiri, karena di dalam Al-Quran insya Allah tidak bakal hilang. Di samping itu, kalau kita tidak menghormati anak yatim, kalau kita menghina anak yatim, disampaikan juga ditanya oleh Allah itu, siapa penghakim agama? Itu di surat Al-Ma'un yang menjadikan sudah hafal semua itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang termasuk pendusta agama? Oleh Allah dijawab, alladzina, apa kan? Bagaimana itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alladzina fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang namanya manusia kadang-kadang terus ngomong terus ke lari. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tadi Allah bertanya,
tahukah kamu siapa pendusta agama? Yaitu orang-orang yang senantiasa menghardik anak-anak yatim. Dan masih banyak lagi di Al-Quran yang Allah katakan tentang anak-anak yatim. Kemudian dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih hadisnya. Bunyinya, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Ini Rasulullah itu sambil begini. Hadisnya berbunyi, wa asyaros sababata wa asyaros sababata wal wusta, atau lengkapnya boleh wa asyaro bis sababata wal wusta wa farroja bainahuma. Ini Rasulullah yang mengatakan. Kalau diartikan ana, adapun saya, wadafilul yatim, dan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim itu nanti akan fil jannati hakada, akan di surga bersama-sama seperti ini. Jadi Rasulullah mengatakan, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini. Maksudnya antara kita yang menyantuni anak yatim dengan baginda Nabi jaraknya seperti ini. Jadi wa asyara bis sababata wal wusta, dan Rasulullah sambil berisyarat jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan merenggangkan keduanya. Kalau kita dengan baginda Nabi seperti ini namanya dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Kalau mau dekat, maka selalu jangan menghardik anak-anak yatim. Dan yang terakhir, sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena pas tanggalnya ini, Rasulullah pernah mengatakan, man, barang siapa masaka yadahu, yang menyapu dengan tangannya ala roksi yatimi, terhadap kepalanya anak yatim, yauma asyura'i, di hari Asyura, hari Asyura atau Lailatul Asyura, yakni pada tanggal 10 bulan Muharram. Ini kesempatan bagi kita yang datang untuk keri-keri, berarti bagiannya info. Bagiannya seperti apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang menyapu dengan tangannya terhadap rambut kepalanya anak yatim pada Lailatul Asyura atau Yaumil Asyura, maka rafa'allahu ta'ala lahu, rafa'a akan menaikkan, mengangkat siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lahu, padanya bikulli syahratin, dari setiap sehelai rambut anak yatim, darajatan fil jannah, 1 derajat ketinggian nanti di surga. Ingin masuk surga enggak? Dan ingin setiap tanggal 10 bulan Muharram, kalau masih diberikan kesehatan, kehidupan, jangan dilupakan. Tapi bukan artian kita menyantuni anak yatim harus pada tanggal 10 bulan Muharram, pada tanggal kapan saja juga tetap diberikan pahalanya oleh Allah. Tapi terkhusus sabda baginda Nabi, yang menyapu rambut kepala anak yatim tentunya dengan menyantuni pada Yaumil Asyura atau Lailatul Asyura, maka rafa'allahu ta'ala lahu, akan mengangkat siapa Allah yang maha tinggi lahu baginya bikulli syahratin,
dengan setiap satu helai rambutnya anak yatim darajatan fil jannah. Jadi ini karena yang pertama keagungan bulan Muharram, yang kedua keagungan tentang menyantuni anak-anak yatim. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, tidak saya tambah lagi karena masih ada prosesi penyantunan anak-anak yatim. Adapun nanti menyantuni anak yatim, kalau nanti pengurus masjid ada yang memandu doanya dengan doa Allahumma ghfirli khati'ati fid dunya wal akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doanya menyantuni anak-anak yatim pada malam ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi kita bersama, sehingga kehidupan kita di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang kita jalani ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ma'fu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada beliau Mukarram atas tausiah yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga nasihat dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua akan menjadi amal jariah buat beliau dan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita, ilmu yang telah kita terima insyaallah akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya yaitu penyantunan anak yatim dan yatim piatu, di mana acara ini akan dipandu oleh beliau Haji Abdul Hamid Wahid Giran. Kepada beliau saya haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami taati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Khalid Bukhari, yang kami taati Al-Mukarram beliau Haji Abdul Basir Juhri, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Baitul Hikmah Bapak Samio dan segenap pengurus Masjid Baitul Hikmah yang kami hormati, serta ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian yang berbahagia. Wabil khusus kepada Ananda, anak-anakku yatim dan yatim piatu yang pada malam hari ini akan kita semua minta barokahnya. Mudah-mudahan Ananda senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran lahir dan batin sehingga dapat tercapai apa yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua bisa hadir di tempat
tempat ini dalam rangka untuk nalak barokah daripada anak-anak yatim dan mendengarkan fadilah yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian akan bisa mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan dari kandungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang kami muliakan, terima kasih kepada penata acara. Kami ditunjuk untuk memandu jalannya prosesi penyantunan atau pengusapan rambut kepala anak yatim yang pada malam hari ini daftar nama-nama anak yatim dari SP3 tahun 2026 sejumlah 30 anak. Adapun 30 anak ini tahun yang lalu sudah ada yang kita geser karena umurnya sudah dianggap dewasa karena sudah mencapai 16 tahun ya, laki-laki yang sudah balik ya sudah bisa mandiri, maka diganti kepada yang baru itu masih ada. Adapun nama-nama yang ada di daftar saya nanti saya panggil satu persatu. Kami mohon untuk maju ke depan, nanti dipandu oleh para ustaz untuk bisa berjejer seperti mana biasanya tahun yang lalu. Dan kami mau juga para panitia untuk bisa menyiapkan kartonya untuk menerima sumbangan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, saya panggil nama-nama yang ada di daftar saya dan mengatur sok-soknya anak-anak. Yang ketiga, Saudara Gina dari Salafiyah, anak daripada Ustadz Syahudin. Kemudian Ananda Kesha, jalur 5 atas, anak daripada Utami. Semoga yang ada sudah maju. Yang perempuan di belakang, laki-laki di depan. Yang kelima adalah Ananda Aldi, jalur 5 atas, anak dari Ibu Utami. Mana Aldi? Aldi, mohon agak dipercepat karena waktunya sudah malam. Aldi. Yang selanjutnya Gibran, anak daripada Sherly, jalur 3 bawah. Selanjutnya Radit, anak dari Bapak Wahyu, alamat jalur 4 bawah. Berikutnya Grace Ayu Linda dari Salafiyah, anak dari Bapak Roy. Kalanya yang saya panggil nggak ada orangnya ya. Lina, jalur 1 bawah, anak dari Bapak Ferry. Lina. Yang berikutnya Ananda Fauzan, alamat jalur 1 bawah, anak daripada Bapak Eko. Yang selanjutnya Pri Alfian, alamat jalur 1 bawah, anak dari Bapak Panggilan. Bukan aku ya. Ini deh. Nah, Tri Alfian. Baris dulu baris. Yang selanjutnya Umar Fakri, alamat jalur 8 bawah. Jalur 8 bawah. Selanjutnya Aisyah, alamat jalur 1 bawah. Ada Aisyah 1 bawah. Berikutnya
Kali alamat jalur 8 bawah. Berikutnya Satya, alamat jalur 3 atas, anak dari Bapak Mujadi. Berikutnya Syafaat Amrullah dari Futuria. Amrullah ada. Berikutnya Adilana dari Futuria. Adilana Pondok Sapi Pondok Futuria. Berikutnya Ananda Ridho, alamat jalur 5 atas, anak dari Bapak almarhum Supadi. Berikutnya Pasha, alamat jalur 2 atas, anak daripada Iva. Berikutnya Arvino, jalur 3 bawah, Arvino 3 bawah. Berikutnya Ananda Ridho, alamat jalur 1 bawah, anak dari Pak Sutris Ridho. Berikutnya Amhar dari Salafia, anak daripada Sherly. Amhar ya. Amhar. Berikutnya Syafira yang Aulia dari Salafia, anak daripada Roy. Berikutnya Ramah Dahlia, alamat jalur 5 bawah, anak daripada Pak Jailuni. Ramah Dahlia. Berikutnya Suherman dari Pondok Pesantren Darussalam, anak dari Bapak Ali Maksud. Berikutnya Narendra bin Ismail, alamat Jalan Poros, Bapak almarhum Ismail yang baru kemarin. Yang berikutnya Desvita Rima, alamat jalur 7 atas, anak daripada Ibu Mesrati. Baru. Ya. Berikutnya Amhar dari Salafia, anak dari Bapak Adil. Betul ya punya ini. Oke. Berikutnya Saudara Rizky, Pondok Pesantren Darussalam. Ada Pesantren Darussalam Rizky. Anaknya nggak hadir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini 30 anak yang tidak hadir, masih ada separuh ini. Ini berapa ini? 30 dari 30 ada berapa ini? Itu sebanyak 5, 6, 7. Separuh berapa? Ya, separuh lebih. Jadi kami menghimbau pada para panitia pengurus nanti karena anak yang ada dengan anak yang tiada, yang tidak hadir tentunya harus dibedakan karena kita nolak barokah mereka. Jadi kalau jangan disamakan kalau misalnya 100 rupiah ya 100 rupiah semua ya, karena kita yang minta itu kita bukan mereka. Kita itu mengemis kepada dia. Ya, jadi seperti itu. Nanti mohon dimengerti ya. Saya kira itu saja yang bisa dipanggil. Kemudian yang masih bisa menyusul nanti bisa disusulkan. Masih belum terpanggil. Anaknya Pak Sugeng masuk ke jalur 3, kakaknya Ser. Satu lagi yaitu Angkila, anaknya Pak Barat dan juga Angkila. Jadi jumlahnya 31. Oke, saya kira begitu saja yang bisa saya panggil. Nanti kalau yang lain tahun depan dan
pahami. Ya, nanti mohon kesadarannya Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai penyaluran anak yatim. Dimulai dari laki-laki dulu, laki-laki kalau perempuan belajar ya. Allahumma ghfirli khati'ati fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ghfirli khati'ati fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana innaka antas samiul alim. Allahumma ghfirli Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ghfirli khati'ati fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ghfirli khati'ati fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa ghfirli khati'ati fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Allahumma ighfirli khati'ati fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfirli khati'ati fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfirli khati'ati fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfirli khati'ati fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfirli khati'ati fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfirli khati'ati fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal
في الدنيا والآخرة. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syuhadati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuafi ni'matika fi majidika. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biya jami'al hajat wa tutahhiruna biya min jamil sayi'at wa tarfa'na biya data'ala darajat wa tuballighuna biya aqsal ghayat min jamil khairat fi hadhihi al-ummah. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahlilana wa tamjidana wa qiraatana wa tasodaqona. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba jaddadina wa dzunuba jaddadi jaddadina wa dzunuba jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal afwa inda rajab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwan indal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, terutama anak-anak kami, anak-anak yatim kami dan yatimah yang pada saat ini telah kami santuni. Mohon ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ini sampai dewasa dan jadikanlah anak yang cerdas, yang pintar, tidak kalah dengan anak-anak yang ada kedua orang tuanya. Mereka sangat membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu ya Allah, ketuklah para hatinya, para ahlinya, para orang-orang dermawan agar memberikan santunan tidak hanya 1 tahun sekali, tetapi setiap hari mereka juga butuh makan, butuh pakaian, butuh biaya sekolah. Untuk itu kami sangat mengharapkan ketuhanan-Mu ya Allah, hati orang-orang yang dermawan sehingga mereka sampai cukup pendidikannya untuk mengikuti menatap masa depan, mengikuti perkembangan zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah
Fatimah al-Kanai. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kada sana gitu. Langsung. Ibu-ibunya ya. Ibu-ibu.